Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali. Wah, itu terlalu mengada-ada. Kita tanggal 5 Jangan Juli. kau bikin rakyat bingung. Gibran anak ingusan kok gimana? Cuma negara saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Bicara masalah Indonesia Emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Nah ini nih pernyataan dari Mas Gibran mengenai anak muda. Ini sekaligus untuk pastinya menjawab dari keraguan orang-orang di luar sana. Apalagi kalau coba kita flashback dulu aja ya. Sewaktu Mas Gibran itu dipilih Pak Prabowo Subianto untuk mendampingi beliau menjadi wakilnya gitu ya, banyak tuh orang-orang yang pandangannya tuh kayak, hah, Mas Gibran gitu loh, anak muda apa bisa kayak gitu. Banyaklah hal-hal yang diragukan dari sosoknya Mas Gibran ini. Tidak cuma Mas Gibran aja, tapi masih banyak orang-orang yang ya ibaratnya meragukan anak-anak muda lah kayak gitu. Dan memang kalau kita ingat-ingat lagi,
Alasan Pak Prabowo Subianto mengajak Mas Gibran ini sebagai perwakilan dari anak-anak muda gitu ya. Dan memang Pak Prabowo Subianto tuh ingin banget merangkul anak-anak muda. Jadi memberi ruang seperti yang dikatakan Mas Gibran tadi. Pak Prabowo itu orang yang sangat membuka lebar pintu, memberikan ruang untuk anak-anak muda ini berkreasi seperti itu. Sebagai bukti kalau Pak Prabowo ini bukan cuma omong-omong aja, itu dengan Pak Prabowo mengajak Mas Gibran untuk membangun Indonesia selama 5 tahun ke depan, seperti itu. Dan memang di menterinya Pak Prabowo ini bukan cuma Mas Gibran aja yang tergolong muda, tapi ada menterinya Pak Prabowo yang termasuk anak-anak muda nih. Berarti kan semakin meyakinkan dong kalau Pak Prabowo ini serius banget ingin mengajak para anak-anak muda ini bekerja bersama untuk membangun Indonesia. Pak Prabowo tidak setuju anak muda diremehkan. Wah, itu terlalu mengada-ada. Enggak, kita kan kita tanggal 5 Jangan Juli. kau bikin rakyat bingung. Gibran anak ingusan kok gimana? Ya, tanggal enggak lah. 5 Juli Bukan misalnya. nanti anaknya itu besar kepala. Ucapan Panana Beban ini dijawab kritis oleh Gibran. Gibran khawatir jangan sampai diksi-diksi keras tentang anak muda nantinya membuat generasi Z atau Gen Z antipati dengan partai politik. Ungkap Gibran di program Rosi Kompas TV Kamis 27 Juli 2023. Prabowo Subianto punya sikap sendiri soal batas usia capres-cawapres ini guys. Coba dengarkan. Saya lihat ya, saya lihat jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang. Ya, Poinnya, Pak Prabowo fokus pada kapabilitas. Emang kalian yakin kalau usia menentukan kapabilitas seseorang? Toh banyak anak muda yang sukses di zaman now kan? Jadi, menurut kalian anak muda boleh nggak memimpin negara? Atau bolehnya cuma milih aja? Oh, itu sudah ada tanggapan juga dari Pak Prabowo waktu itu, pas waktu Mas Gibran diremehkan banget menjadi wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Anak muda diremehin itu biasa. Diremehin biasa. Nanti tinggal tunggu timing aja untuk pembuktian ya. Pokoknya jangan sampai kita nyerah, jangan sampai kita rendah diri, kita buktiin aja. Nah, kalau kata Mas Gibran, anak muda diremehin itu biasa. Jangan diambil hati, tapi ya kita buktikan lewat faktanya, lewat karya-karya kita. Dan ini kayaknya terbukti nih ya, ketika Mas Gibran itu diremehkan menjadi wakil presiden, di waktu Mas Gibran ini masih baru dilantik ya kan, ketika banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahannya ini, menterinya juga melakukan hal yang sama, gebrakan-gebrakan, Mas Gibran pun juga melakukan hal yang sama lewat lapor Mas Wapres. Nah ini nih gebrakan yang lagi diomongin banyak orang nih, soal lapor Mas Wapres. Itu bukan sekedar ini ya buat gimmick atau buat pencitraan aja ya, karena ada tuh di luar sana yang mengatakan lapor Mas Wapres ini sebagai bentuk pencitraan untuk memoles putra Pak Jokowi, katanya seperti itu. Padahal enggak. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ada tindakan, benar-benar ada tindakan dari laporan-laporan yang sudah masuk di lapor Mas Wapres ini. Buktinya ini nih. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Saya mengadukan Saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar. DTKS yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat dioper lagi ke ini ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya ngadu lapor ke Bapak, saya mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu. Iya. Ya kan? Anak berapa Ibu? 2 dan lulus. Ya. Ya itu boleh biayain saya sendiri. Nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya. Ya kan? Jadi kan saya berat bang saat itu ya. Jadi uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu. Ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu. Selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya, apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu.
Saya ngaduin ke situ ke bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan dari DTKS untuk diri ibu. Nah kemarin juga ada pihak dari Bogor juga sama bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya. Wawancara saya juga berbicara dengan negara, saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Nah, itu dia penanganan dari adanya laporan di Lapor Mas Wapres ya, yang kemarin itu sempat diragukan banget, yang katanya itu salah satu pencitraan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Salah satu cara Mas Gibran, upaya Mas Gibran untuk mencari panggung aja kayak gitu, bahkan sampai paling parah banget nih katanya ini tuh langkahnya Mas Gibran yang melangkah sendiri tanpa ada koordinasi dengan Pak Prabowo Subianto. Waduh, ini parah banget sih kalau ini ya, karena nggak mungkin lah, ini negara bro ya, nggak mungkin wakil presiden berjalan sendiri tanpa seizin dari presidennya. Pastinya ini Pak Prabowo Subianto tahu soal ide ini. Dan ini pastinya atas restunya Pak Prabowo Subianto untuk adanya program ini. Makanya Mas Gibran mengumumkan adanya program Lapor Mas Wapres ini. Dan terbukti juga kan laporannya ini ditangani oleh pemerintah. Tapi yang sangat disayangkan nih teman-teman, meskipun ini kan memang benar nih ya, Lapor Mas Wapres ini mulai dirasakan manfaatnya oleh orang-orang, tapi masih ada aja nih ya orang-orang yang sengaja banget iseng lapor di Lapor Mas Wapres. Banyak laporan iseng di layanan Lapor Mas Wapres. Apa solusinya? Waduh, kok malah jadi buat iseng sih? Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa layanan Lapor Mas Wapres yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik menghadapi tantangan berupa banyaknya laporan iseng dan tidak valid. Layanan ini yang diluncurkan pada 10 November 2024 terintegrasi dengan sistem laporan pemerintah sebelumnya, lapor.go.id
Integrasi ini bertujuan memperkuat sistem aduan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan fasilitas ini. Namun, Hasan menyoroti adanya laporan yang dikirim hanya untuk tujuan iseng. Beberapa pelapor bahkan secara terang-terangan mengaku hanya ingin mencoba atau menguji sistem tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang mengembangkan formulir khusus untuk menyaring laporan, sehingga hanya aduan yang serius dan valid yang dapat diproses lebih lanjut. Meski menghadapi kendala ini, Hasan menegaskan bahwa lebih dari 90% laporan valid yang masuk telah berhasil diproses dan diselesaikan. Gimana menurut kalian, gengs? Tuh, hal itu dikonfirmasi oleh Kepala PCO Pak Hasan Nasbi yang mengatakan saat ini memang terus ada perbaikan dari adanya laporan Mas Wapres ini ya namanya masih baru ya, wajar aja gitu kalau ada beberapa kesalahan, tapi ini terus diperbaiki. Tapi yang menjadi permasalahannya juga adalah banyak orang yang cuma sebatas iseng aja lapor di lapor Mas Wapres ini. Padahal ini kan memang dia dibuka untuk masyarakat yang benar-benar serius pengen melaporkan, mengadukan gitu ya keluhannya. Jadi ini sekaligus aku mengingatkan juga untuk teman-teman semuanya, buat kalian yang mungkin nih ya, mungkin sebelumnya sempat iseng, stop teman-teman. Tolong jangan buat ini mainan gitu ya. Masih banyak di luar sana orang-orang yang memang butuh ruang, butuh tempat untuk dia itu menyampaikan aduannya, jadi tolong biarkan aduan-aduan dari orang-orang ini bisa ditangani, bisa didengarkan oleh pemerintah seperti itu. Dan teman-teman semuanya, gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.